Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmani Jahra, NIM 20083040067. Saya kelas dari 2 IATB. Tujuan saya membuat ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Faridul Fuad MPD. Di sini ada diagram alir yang saya akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai hakikat PKN dalam mengembangkan kemampuan utusarjana atau profesional. Pendidikan tinggi bertujuan untuk membentuk suatu karakter sesuai dengan cita-cita nasional. Belajar PKN yaitu belajar tentang keindonesiaan, mencintai tanah air, dan memiliki kepribadian Indonesia. Dengan itu, ia menjadi warga negara yang baik. Dan pada alasan ilmiahnya saya ambil dari Alexis Tocqueville, yaitu setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, pelajari keahlian, dan mengembangkan karakter baik warta publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Kedua yaitu membahas tentang esensi atau urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Identitas nasional itu penting karena bangsa Indonesia tumbuh sebagai hasil interaksi antar masyarakat yang terjadi secara alamiah. Proses itu tumbuh karena adanya persamaan sejarah. Identitas nasional ada untuk membedakan negara kita dengan yang lainnya. Alasan ilmiahnya saya ambil dari Tilar 2007, Ramlan Surbakti 2010, Winarno 2013. Menyatakan bahwa proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan yang panjang. Menurut Nunu Supardi 2007, Kongres Kebudayaan telah memberikan semangat bagi bangsa untuk sadar dan bangkit sebagai bangsa untuk menemukan jati dirinya. Dan bab selanjutnya membahas tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Konstitusi yaitu memegang peran yang penting karena dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan. Konstitusi juga sebagai hukum yang mendasar dan hubungan identitasnya dengan nasional. Dan pada alasan ilmiahnya yaitu konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan-kumpulan peraturan suatu negara. Bab 4 yaitu membahas tentang sumber histori, sosiologis, politik konstitusi dalam kehidupan bangsa negara. Menurut historisnya yaitu manusia selalu belajar dari sejarah untuk menjadi manusia seutuhnya, untuk mencari tahu hakikatnya manusia. Dari sosialnya yaitu manusia sadar bahwa pembatasan kekuasaan itu penting. Dan untuk politiknya yaitu dari sistem monarki ke demokrasi. Alasan ilmiahnya saya ambil dari Maryam Budiarjo, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis dan tidak tertulis yang mengatur secara mengikat agar dapat diselenggarakan dalam masyarakat. Bab 5 yaitu membahas tentang konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Hak dan kewajiban itu tidak bersifat statis, selalu berkembang sesuai zamannya. Warga negara adalah semua orang yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Hal yang mempengaruhinya ialah agama atau kepercayaan, pendidikan dan kebudayaan, dan perekonomian nasional. Untuk alasan ilmiahnya saya ambil dari Profesor Dr. Notonegoro. Hak yaitu sebuah kuasa untuk menerima dan kewajiban ialah hal yang harus dilakukan. Dalam bab 6 membahas tentang sumber historis, sosiologis, politik terhadap harmoni kewajiban, hak negara dan warga negara. Menurut historisnya yaitu penegakan hak asasi manusia di dunia barat. Menurut sosiologisnya muncul kebencian sosial budaya pasca runtuh rezim Orde Baru. Dan untuk politiknya yaitu proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar menjadi kebutuhan bagi semuanya. Pada alasan ilmiahnya, saya ambil dari Revolusi Prancis 1789. Bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada raja sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Dan bab selanjutnya yaitu bab 7 membahas tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi itu penting karena setiap negara mendambakan pemerintahan yang demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan untuk rakyat. Pemerintahan yang demokratis memberikan peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan setiap individu untuk kehidupan bernegara secara maksimal.
alasan ilmiahnya saya ambil dari UNESCO 1949, yaitu untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh. Bab 8 yaitu membahas tentang implementasi demokrasi dari beberapa negara. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Setiap negara menerapkan definisi dan kriteria sendiri dalam demokrasi. Demokrasi berkembang secara evolutif, secara perlahan tapi pasti. Alasan ilmiahnya saya ambil dari Nurholis Majid. Demokrasi bukanlah kata benda, tapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Menurut Sukron Kamil 2002, demokrasi adalah proses menuju dan menjaga serta menghormati dalam upaya merealisasikan nilai demokrasi. Yang bab 9-nya yaitu membahas tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang adil. Indonesia itu adalah negara yang hukum. Konsep negara hukum yaitu negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, tetapi negara yang berdasarkan hukum yang adil. Untuk alasan ilmiahnya saya ambil dari Gustav Filsafat Jerman. Untuk menegakkan hukum ada 3 unsur, yaitu keadilan. Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak siapapun. Yang kedua yaitu kemanfaatan, yang berarti manfaat untuk semua warga negaranya. Dan yang terakhir yaitu kepastian, adalah penegakan terhadap hukum. Pada bab 10 membahas tentang wawasan Nusantara, yaitu upaya dalam membentuk dan menumbuhkan karakter kebangsaan pada generasi muda. Wawasan Nusantara digambarkan satu wawasan pembangunan yang memiliki cakupan politik, ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan. Kedua, keamanan, yaitu tentang geopolitik Indonesia dalam tanah air. Dan yang ketiga, kewilayahan, berfungsi membatasi wilayah. Dan alasan ilmiahnya saya ambil dari Profesor Wan Usman. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Bab 11 membahas tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah upaya ketangguhan dan kemampuan dalam mengembangkan potensi nasional untuk menghadapi ancaman. Bela negara adalah setiap warga negara wajib mempertahankan tanah airnya. Unsur Trigatra yaitu geografi, sumber daya alam, sumber daya manusia. Pancagatranya yaitu ideologi, sosial, politik, budaya, dan hukum. Alasan ilmiahnya saya ambil dari Sumarno, yaitu ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa mencakup aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Menurut Purnomo Yugistiantoro, sikap masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila. Dan bab 12 membahas tentang kelebihan bangsa sesuai wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Syarat maju bangsa yaitu kenali jati diri bangsa dulu, dan untuk menjaga ketahanan nasionalnya dengan Astagatra yang disesuaikan dengan wawasan Nusantaranya, yaitu untuk memaksimalkan potensi Indonesia. Wawasan Nusantara itu seperti mengamini Pancasila sebagai dasar negara untuk menjembatani keberagaman. Dan alasan ilmiahnya saya ambil dari Sumarno. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Dan bab terakhir yaitu membahas tentang anti korupsi. Penting sekali memberikan pendidikan moral kepada generasi penerus sejak dini agar terbentuk karakter tangguh dalam meniadakan korupsi. Pendidikan itu tidak hanya dapat di sekolah, namun di lingkungan juga termasuk bisa. Seorang koruptor tidak menghayati tugasnya sebagai tanggung jawab dan amanah rakyat, tetapi ia lebih mementingkan diri sendiri. Dan untuk alasan ilmiahnya saya ambil dari Robert Kligard, yaitu suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.